Selamat bertemu kembali. Yang akan kita diskusikan hari ini adalah PCB, ya, PCB lampu yang berkedip. Nah, kemarin saya sudah menyelesaikannya. Nah, saya ingin mengingatkan aja karena ini mungkin menjadi dasar dari pertimbangan saya untuk mengatasi itu ya. Saya kira Anda masih ingat ya tentang ini. Ini PCB yang saya saya jumper di sini, bukan jumper, artinya saya ganti nilai dari resistornya. Resistornya 1,5 ohm, saya ganti menjadi ini berapa ya? 5 menjadi 2 ohm. Ya, jadi di sini akhirnya karena ini menjadi 2 ohm, lampu ini menjadi bukan 12 watt, ini seharusnya 12 watt ya, ini terlihat 12 watt. Dia turun menjadi 9 watt setelah saya pasang 2 ohm. Padahal aslinya adalah sebuah resistor SMD 1,5 ohm. Itu menunjukkan bahwa kalau resistansi tambah besar, ya, maka watt, ya, meskipun ini 12 watt, wattnya itu menurun. Ya, seharusnya saya punya lumen meter ya untuk mengetahui apakah dia seberapa besar dia meredup. Pagi tadi saya diingatkan istri saya, ya, ini adalah sebuah lampu ya, sebenarnya ini bukan aslinya ya, jadi sudah saya isi dengan, saya buka ini ya, ini saya buka, saya ganti dengan yang istilah saya pakai refill itu ya. Nah ini tipenya sama dengan yang berkedip pada saat yang lalu yang saya sampaikan yang terjadi di teras ya. Nah ini di ruang pertemuan, bukan ruang pertemuan, ruang keluarga maksudnya. Ini berkedip juga kemarin. Ya setelah saya lihat ternyata ya sama umurnya 1 tahun. 1 tahun terus dia berkedip. Nah ini mengingatkan saya tadi ya, saya tidak mau membahas dulu karena saya belum tahu tepatnya apa kira-kira ya. Nah kemudian mengingatkan kembali ya. Ini adalah Anda lihat sini ya. Ini adalah lampu yang sama ya. Jadi PCB-nya sama ya. PCB sama, tetapi dia kalau saya ukur wattnya ya, ya, saya nyalakan, saya kasih tunjuk pada Anda ya. Itu sebetulnya adalah, saya colokkan ini supaya terlihat ya berapa watt. Karena terlihat ya, dia cuma sekitar 10 sampai 11,2 watt ya. Jadi betul ini ya, kira-kira ya seharusnya ini ada 12 watt, tapi karena ya mungkin ada kerugian dan sebagainya, dia hanya sampai sekitar 10 sampai 11 watt ya. Ini yang benar ya. Memang rata-rata lampu-lampu itu tidak tepat ya anunya ya, karena berhubungan dengan komponen listrik ya. Nah Anda lihat di sini ya, sama ya. Ini yang tadi lampu besar, saya kasih PCB penggantinya sama, ini juga PCB pengganti ya, tetapi ini masih baru, yang sebelah kanan ini masih baru, jadi belum pernah dipasang, dia masih bagus ya, masih menunjukkan 11,9 11,5 watt ya. Ya sedangkan yang ini waktu saya tes, saya uji, ini berkedip ya setelah 1 tahun, ternyata dia 22 watt. Kemudian saya teringat dengan PCB, sebentar saya teringat dengan PCB ini masih menyala tapi berkedip. Jadi ini saya lepas lampunya, dia umurnya 1 tahun, saya kira sama dengan yang ini ya, jadi sama dengan yang isian ini ya, saya isikan ini sama ya. Cuman ini saya sudah lepas dari lampunya, dan yang sebelah kanan ini masih saya pasang pada lampunya. Tapi kalau Anda perhatikan, ini adalah yang mati di lampu teras saya ya. Waktu saya tes ini 22 watt. Nah, ini menunjukkan 22 watt. Ya, padahal ini hanya 12 watt maksimum. Ya, kemudian waktu saya cek tahanannya ditulis 1R91, berarti ini 1,91 ohm. Nah,
berdasarkan ini ya, karena pada waktu itu saya tidak mau mengembangkan, tidak mau ya, karena saya pikir kalau dia dari 12 watt ke 22 watt ya semakin besar, berarti resistornya ini semakin kecil. Nah, saya pikir padahal resistor aslinya ini adalah 1,9, lebih kecil lagi berapa ini ya? Ya, sehingga karena dia lebih kecil, sehingga wattnya naik menjadi 22 watt. Ya. Sebenarnya saya harus menjelaskan dengan fisika listrik ya, tetapi saya kira ini langsung aja karena kita praktis ya. Ya, saya hanya menunjukkan dan dan Anda saya kira masih ingat ya, tadi saya sudah sampaikan tentang ini. Ya, saya variasikan mulai dari 3,3 ohm sampai 2,5 sampai 2 terlihat sekali bertambah besar tahanan, bertambah kecil wattnya. Ya. Ini baik juga ya, bagus juga untuk penghematan misalnya. Ya, misalnya 12 watt kita turunkan jadi 9 watt. Jadi kalau kita ingin membeli lampu yang hemat, beli aja yang 12 watt, kemudian kita resistannya kita ganti ya, sehingga menjadi resistornya kita ganti sehingga menjadi 9 watt. Ya. Jadi saya tidak tahu apakah yang 12 watt bisa menjadi 5 watt. Ya, oh bisa ya. Kemarin saya coba ya, yang 3,3 itu menjadi 4,5 watt. Ya. Tapi saya belum tahu kira-kira efeknya apa. Nah di sini yang menjadi masalah itu adalah ini sudah kecil, ya. Jadi tahanannya itu terlihat di sini ya. Saya tunjukkan mungkin agak terlihat ini ya. Resistornya ini kecil di sini ya. Ini agak susah mungkin menggantinya. Ya, tetapi karena terinspirasi dari berkali-kali berkedip itu, saya sekarang ingin mengamati. Ya. Yang saya bayangkan adalah berarti tahanannya ini semakin kecil. Ya. Yang tadi 1,91 semakin kecil sehingga wattnya menjadi 22. Ya. Kemudian terpikir oleh saya bahwa yang rusak adalah IC-nya. Ya. Saya mencoba memikirkan, mengkaji, kemudian saya mencari IC-nya itu, ini terus toko elektronik bilang, ada Pak, tapi susah ganti ini. Ya bisa sih, saya pernah mengganti katanya. Kenapa sih Pak susah-susah? Beli aja yang baru. Oh saya katakan saya bukan itu ya, saya ingin tahu aja. Ya. Kemudian saya tanya berapa harganya ini, dia katakan 3.000. Ya saya minta satu, loh 3.000 barangnya nggak ada katanya. Wah ini susah gitu ya. Jadi yang saya bayangkan adalah IC-nya rusak akan saya ganti. Saya coba ganti. Ya. Nah, tapi ternyata setelah saya lihat itu, yang saya pikir adalah mungkin resistor ini terbakar atau rusak ya, sehingga tahanannya menjadi tak berhingga. Tahanannya menjadi sangat besar, sehingga dia naik wattnya menjadi 22 watt. Itu perkiraan saya. Jadi saya akan mencoba, ya mudah-mudahan saya bisa melepas ini ya. Kalau saya bisa melepas ini, saya ingin membuktikan bahwa yang rusak bukan IC-nya, tapi yang rusak adalah resistornya. Nah, saya ingin menunjukkan satu lagi, ya. Ini ada yang saya pakai, saya anukan resistor ini, ya saya pasang resistor seperti ini, ya saya mainkan ini. Ini adalah PCB yang sama 12 watt, tapi berbeda, berbeda konstruksinya ya. Ya. Lihat ya, ini elko-nya 2, yang kanan ini, ya, yang kiri elko-nya 1. Tetapi yang saya pakai ini, sampai sekarang ini sekitar 18 bulan ya, hampir 19 bulan masih tidak ada masalah. Ya. Saya bukan mengatakan ini yang baik ya, tapi kebetulan saya ada memasang 4, memakai 4 itu sampai sekarang mereka masih masih hidup, jadi tidak ada mati ya dibandingkan dengan ini. Ya, yang kanan ini kalau dilihat LED-nya lebih banyak dibanding dengan yang kiri. Ya, jadi drivernya ini yang kita sebutkan drivernya ini itu mungkin lebih bagus yang sebelah kiri dibandingkan yang sebelah kanan. Nah kalau Anda lihat ini resistornya ini besar ya, 1,5 ohm tetapi ukurannya besar, mungkin wattnya besar. Sedangkan yang ini 1,9 tapi kecil sekali ya, jadi kita lihat ini kecil sekali ya. Ini mungkin yang menyebabkan dia terbakar atau terputus gitu ya, masih dugaan. Jadi akan saya coba melepas, kemudian
saya pasang resistor, apakah bisa menyala atau tidak. Ini adalah tadi ya yang saya sudah perkenalkan drivernya ya. Setelah saya uji memang betul sekitar 300 volt DC ya. Itu menurut ukuran multi tester. Jadi sama dengan driver ini ya. Yang sebelumnya saya pakai untuk lampu ini pernah saya ukur ya, terkejut juga ya. 300 volt DC ya. Tapi ketika driver ini saya pasang ya, ini sudah saya hubungkan dengan belum dihubungi, ini saya hubungkan dengan listrik yang siap di masukkan dalam jalan-jalan. Kemudian ini adalah PCB ya. Ini resistornya saya lepas, maksud saya elko-nya saya lepas, elko-nya saya lepas. Maksud saya melepas ini adalah supaya driver ini tidak terpengaruh oleh ini ya. Ya, saya khawatirkan mana dia jadi paralel ya. Meskipun sebenarnya menurut logika tidak ya, karena sumber listriknya ini sudah terputus. Ya, ini sumber listrik terputus, sekarang dia sumber listrik langsung kemari, ya, karena dia langsung akan menyalakan LED ini. Nah, kemudian saya mencoba menyalakan, nah, dan menyala ya, jadi bagus sekali ya. Nah, nanti akan saya ukur berapa volt ini. Nah, ini saya sudah siapkan voltmeternya ya, tinggal saya colokkan. Jadi saya colokkan, kita akan lihat berapa watt ya. Mudah-mudahan terlihat ya. Ini sudah menyala. Oh, ternyata 5,5 watt ya, 4,8 sampai 5,1 watt ya, lumayan ya. Jadi saya akan uji lampu ini. Mungkin dia menjadi lampu ya yang 12 watt menjadi 5 watt ini ya. Ya nggak apa-apa ya, kita coba karena ini memang PCB eksperimen saya ya. Jadi ada beberapa yang sudah berantakan dan mungkin itu mempengaruhi. Ya, jadi nanti akan saya uji berapa lama umurnya ya, kapan, apakah dia berkedip atau tidak. Saya kira demikian ya. Terima kasih.